6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Kamis 23 Februari 2023 dengan sari berita. Harga beras tembus di angka Rp17.000 per kilogram. Sejumlah warga datangi gedung DPRD ND meminta pemerintah segera lakukan upaya menurunkan harga hingga kembali normal. Tenun Ikat Sika siap tampil di Indonesian Fashion Week. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pagelaran karya anak bangsa Fashion Show Nusantara Heritage akan kembali digelar dalam acara Indonesian Fashion Week 2023. Dalam acara pagelaran tersebut akan hadir tenun dari wilayah timur Indonesia, yakni Tenun Ikat Sika, bertempat di Plenary Hall GCC Jakarta Selatan, Sabtu 25 Februari 2023 mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Veranda Garus. Dalam acara pegelaran Fashion Week tersebut, perancang busana Irwin Yuan akan membawakan tenun ikat sika ini dalam nuansa padu padan. Tenun ikat pun dirancang sedemikian rupa agar bisa diminati pasar dan bisa dikenakan siapa saja dalam gaya dan situasi apapun. Kepada RRI, Irwin Yuan menjelaskan kehadiran padu padan tenun yang berkolaborasi dengan Innocentia dalam panggung Indonesia Fashion Week itu tidak terlepas dari dukungan perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga terus mengepakkan sayapnya di kancah nasional maupun internasional. Saya Padu Padan Tenun berkolaborasi dengan Innocentia akan membawakan dengan konsep bertundaan konsep busana kerja yang konsepnya itu orang-orang yang progresif dalam berkarya sekaligus sebagai pekerja cerdas. Jadi konsepnya memang benar-benar kita bikin konsep yang ada bentuk mencintai karya dari salah satu desa di Sika dengan mengangkat tenun warna indigo. Tentu hanya adalah bentuk merah putih listnya karena saya mewakili istilahnya saya cinta Indonesia. Salah satu wasra Nusantara ini dipertahankan karena memiliki filosofi dan nilai estetika yang tinggi, baik berlambang status sosial, budaya, maupun bernilai ekonomi, sehingga tenun tetap dilestarikan dan terus hidup dalam kehidupan masyarakat Sika. Menurutnya, potensi tenun sudah dilirik masyarakat luas, baik di Nusa Tenggara Timur, nasional maupun internasional, karena keunikan motif dan teknik tenunnya yang sangat sulit untuk ditiru. Sehingga penggunaan tenun ikat pun tidak hanya digunakan masyarakat NTT saja, namun lebih dari itu tenun ikat sudah menjadi fashion yang bernilai tinggi bagi pencintanya. Sangat membanggakan sekali dengan para mama penenun tersebut karena mereka memiliki mata yang luar biasa. Saya melihat itu dari setiap fashion, bukan hanya orang perwakilan NTT saja, tapi dari desainer-desainer luar pun juga menggunakan tenun NTT untuk dipromosikan dalam setiap busananya. Sangat sayang sekali kalau tenun itu dibuang. Jadi saya membuat sebuah produk yaitu buket head. Alhamdulillah sampai saat ini sangat diminati oleh masyarakat. Dia berharap ke depannya makin banyak masyarakat yang mampu menerima kehadiran tenun ikat dari Nusa Tenggara Timur dalam bidang fashion. Erwin juga meminta agar para penenun menggunakan bahan-bahan yang alami dalam pembuatan tenun ikat sehingga kualitas dari tenun itu sendiri tetap terjaga. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Walhi Region Banus Ramapa, Banus Ramapa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan juga Papua melihat pembangunan infrastruktur industrialisasi berbasis kawasan atau industri pertambangan, industri kehutanan, perkebunan sawit monokultur, industri food estate, dan juga industri pariwisata sangat berpotensi menurunkan daya dukung dan juga daya tampung lingkungan, serta menyingkirkan hak kuasa dan juga kelola masyarakat di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil di wilayah tersebut. Direktur Walhi NTT Umbu Wulang Tanah Amah
Paranggi kepada RRI mengatakan saat ini NTT berada dalam dua ancaman besar yang akan terjadi. Yang pertama, perubahan iklim memberikan dampak yang buruk bagi keberlangsungan lingkungan di NTT sebagai provinsi yang memiliki pulau-pulau kecil. Dan ancaman kedua yakni masifnya investasi yang rakus lahan, dan investasi tersebut dibagi menjadi 3 model, yaitu pada investasi pariwisata, kedua monokultur, ketiga investasi pertambangan, serta beberapa proses ataupun proyek strategis nasional yang tersebar di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Sehingga berujung pada privatisasi serta alih fungsi kawasan yang memberikan dampak buruk bagi daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup NTT. Walhi NTT meminta kepada pemerintah daerah untuk memikirkan terkait upaya mitigasi dan juga adaptasi perubahan iklim, salah satunya memperkuat program ketahanan pangan dengan cara menghidupkan kembali pangan lokal di Nusa Tenggara Timur. Aksi bersih sampah dasar laut dan juga darat di 3 titik di Labuan Bajo peringati Hari Peduli Sampah Nasional 2023. Selengkapnya seperti apa disampaikan reporter Rizwan Sumbi. Kalau bandel, kita tenggelamkan kapalnya. Aksi bersih sampah di laut dan darat digelar pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bersama para pegiat lingkungan hidup Labuan Bajo yang tergabung dalam Plastic Free Ocean Network dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional 2023. Kegiatan tersebut dilakukan di 3 titik, baik di darat maupun di laut, yaitu di sekitar kawasan perairan Labuan Bajo, Kampung Ujung, Pantai Gorontalo hingga ke Pantai Pede, dan diikuti oleh berbagai instansi yang ada di Manggarai Barat, para pelajar, serta pegiat lingkungan hidup. Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat juga ikut dalam kegiatan tersebut dan memantau secara langsung kegiatan aksi bersih sampah di laut menggunakan kapal milik Basarnas. Bupati Manggarai Barat, Edi Stasius Endi, ketika diwawancarai RRI mengatakan untuk mewujudkan Labuan Bajo yang indah tanpa sampah dalam waktu yang tidak terlalu lama, pemerintah Manggarai Barat akan mengajukan ranperda terkait sampah yang akan dibahas bersama DPRD. Hari ini kegiatan yang sungguh luar biasa, di mana teman-teman merasa terpanggil bagaimana Labuan Bajo ini dibebaskan dari sampah. Ya. Kegiatan hari ini pemerintah mengambil hikmah di mana tidak ada pilihan, maka pemerintah daerah harus membuat yang namanya perda, bagaimana membebaskan Labuan Bajo ini dari sampah. Lebih khusus kepada teman-teman para pemilik akomodasi yang menjalankan berwisata ke laut, di mana pada saatnya baru boleh diizinkan menurunkan penumpangnya kalau dia menunjukkan sampahnya. Berapa manusia, maka akan kita hitung, maka kapasitas sampahnya sekian. Kalau kurang, maka kita tidak izinkan. Kalau bandel, kita tenggelamkan kapalnya. Karena apa? Kita mau bahwa keindahan baharian Labuan Bajo tidak hanya berhenti hari ini, tapi ini harus berkelanjutan yang bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan. Bupati Edi juga berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut dan mempunyai kepedulian yang sama untuk mewujudkan Labuan Bajo yang indah tanpa sampah. Sementara itu, seorang penyelam dan pegiat lingkungan dari Swedia yang ikut dalam kegiatan bersih sampah bawah laut juga memberikan tanggapannya terkait aksi tersebut dan juga sampah-sampah yang ditemuinya saat melakukan pengumpulan. Senang karena melihat banyak orang yang terlibat bersama-sama mewujudkan dunia yang bersih. Saya berharap kegiatan seperti ini lebih sering dilakukan, tidak hanya pada peringatan Hari Sampah seperti sekarang ini. Kita harus serius menangani permasalahan sampah ini. Lautan adalah kehidupan. Bukan hanya untuk saya sebagai penyelam, tapi untuk kita semua. Karena tidak terlihat bukan berarti sampah-sampah ini tidak ada. Di negara yang indah ini, memalukan sekali jika melihat sampah-sampah ini. Terima kasih sudah mewujudkan tempat ini menjadi daerah pariwisata premium. Mari kita bersama-sama menjaga kebersihan. Dalam kegiatan aksi bersih sampah tersebut, untuk sampah di darat terkumpul 142 kg sampah umum dan 30 kg sampah recycling. Sementara di laut terkumpul 221 kg sampah umum dan 174 kg sampah recycling. Dari Labuan Bajo, Rizwan Sumbi melaporkan.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Pendengar, harga beras tembus di angka 17.000 per kilogram. Sejumlah warga datangi gedung DPRD ND Rabu siang dan mereka meminta DPRD segera mengambil langkah terkait keluhan warga tersebut. Kenaikan harga beras yang tidak terkendali sejak awal Januari 2023. Selengkapnya disampaikan Rosa Dalima. Sekarang 17, bisa saja Pak, dengan permintaan tinggi dari beras, mungkin minggu depan beras itu menjadi 20.000. Nah ini kan kesian Pak, psikologi masyarakat kesian Pak. Yang tadinya beli beras bisa 5 kilo, sekarang mungkin belinya hanya 1 atau 2 kilo Pak. Bertempat di ruang rapat Komisi DPRD ND, mereka diterima Wakil Ketua 1 DPRD ND Octavianus Mamesi dan sejumlah anggota DPRD lainnya. Warga Kelurahan Rewarangga Selatan Agus Woge mengatakan, naiknya harga beras di Kabupaten ND sudah dimulai sejak awal Januari lalu dari Rp14.000 hingga menembus di angka Rp17.000 per kilogram di bulan Februari. Oleh karena itu dirinya meminta DPRD ND segera lakukan koordinasi dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya agar harga beras kembali normal serta melakukan pengawasan terhadap stok beras di gudang distributor. Selain soal harga beras, mereka juga mengeluhkan kelangkaan minyak tanah yang kembali terjadi saat ini dan harga jual mencapai Rp30.000 per 5 liter dari ketentuan pemerintah yang seharusnya Rp20.000 per 5 liter. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua 1 DPRD ND Octavianus Mamesi meminta Bulog Subdivri ND segera melakukan operasi pasar secara masif di sejumlah kecamatan di Kabupaten ND. Mengenai beras, saya minta sesuai janji kemarin Pak, jangan kemarin lagi. Kami hitung 6 hari dari kemarin itu caranya harus tiba ini. Karena kami yang Kristen udah puasa Pak. Kalau teman-teman Muslim nanti tanggal 23 dulu. Kalau kesimpulannya bahwa beras Bulog itu menjadi satu-satunya senjata kita untuk bisa menormalkan harga beras. Solusi hanya satu, yaitu stok beras yang dari Dolo tadi itu secepat-cepatnya harus tiba ini dan secara masif melakukan operasi pasar. Hemat saya hanya itu yang bisa dilakukan. Selain itu, lanjut Fian Mamesi, Kadis Perindak juga diminta segera melakukan pemantauan dan pengecekan stok beras di gudang distributor, mengingat adanya keluhan soal kelangkaan beras di pasar. Sementara itu, Kabulog ND Peter Dehan mengaku stok beras Bulog saat ini hanya 75.000 ton, sehingga tidak bisa dilakukan operasi pasar secara masif sesuai permintaan. Bulog ND hanya bisa menyalurkannya secara terbatas melalui kelurahan, karena harus tetap ada stok sebagai antisipasi jika terjadi bencana. RRI ND, Rosa Dalima melaporkan. Sementara itu, pendengar, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten ND Muhammad Syahrir kepada RRI Rabu 22 Februari 2023 mengatakan, menjelang Hari Raya Keagamaan untuk stok kebutuhan pokok semuanya tersedia dan harganya pun masih relatif stabil. Diakuinya, dari sekian kebutuhan pokok yang ada di pasaran, harga beras saja yang mengalami kenaikan hingga mencapai Rp15.000 per kilogramnya. Dijelaskannya terkait adanya oknum yang sengaja menaikkan harga kebutuhan pokok di pasaran menjelang Hari Raya Keagamaan, pihaknya akan selalu melakukan pengawasan di lapangan, sehingga hal-hal tersebut bisa teratasi. Muhammad Syahrir menambahkan apabila ada oknum yang kedapatan menaikkan harga sepihak, dinas akan melakukan tindakan yang tegas dengan memberikan peringatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita beralih ke berita selanjutnya. Cuaca buruk melanda hampir di seluruh wilayah Kabupaten ND sejak awal tahun 2023, mengakibatkan para nelayan di Kabupaten ND banyak yang tidak turun melaut. Berdampak pada pasokan ikan menurun dan harga ikan melonjak naik. Rovinus Wula melaporkan selengkapnya untuk Anda, pendengar. Cuaca buruk melanda hampir di seluruh wilayah Kabupaten ND sejak awal Januari 2023, mengakibatkan para nelayan di ND banyak yang tidak turun melaut. Berdampak, pasokan ikan menurun dan harga ikan basah di pasar dalam kota ND melonjak naik. Fata, salah seorang distributor ikan basah, mengatakan bahwa untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam kota ND dan sekitar, pihaknya bersama rekan lainnya terpaksa
harus mendatangkan ikan dari luar Ende, yakni dari Kabupaten Sika dan Kabupaten Flores Timur. Fata mengatakan salah satu contoh harga ikan basah di pasar Ende biasanya berkisar 10.000 sampai 20.000, namun saat ini harga ikan melonjak naik. Hal ini disebabkan pasokan ikan di Ende menurun dan banyak nelayan yang tidak berani turun melaut karena cuaca buruk hingga ketersediaan ikan basah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sangat terbatas. Fata menjelaskan cuaca buruk melanda wilayah Kabupaten Ende, semua nelayan enggan turun melaut, mengakibatkan harga ikan di pasar tradisional dalam kota Ende mengalami kenaikan, dan kenaikan harga ikan basah sudah sejak awal Januari hingga saat ini. Jadi di situ kita ambil 19.000, atau kita punya orang di sana, kita sampaikan kamu ambil 18.000. Orang di sana tinggal nego sama orang kapal. Udah saya ambil 18.000 buat perusahaan PRS. Nah, jadi kita transfer 19.000, orang di sana dapat Rp1.000 per kilo. Nah, kalau 1 ton dia 1 juta. Ada orang kita di sana, kerjasama yang baik. Lanjut Fata, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka pasokan ikan basah dengan berbagai jenis rata-rata didatangkan dari luar wilayah. Untuk sementara, ikan yang masuk saat ini di pasar Bongabani Ende adalah pasokan ikan yang datang dari Kabupaten Sika dan Kabupaten Flores Timur. Fata mengatakan bahwa hampir setiap hari pasokan ikan basah masuk dari luar wilayah sekitar 3 ton bahkan lebih, karena permintaan cukup banyak sesuai kebutuhan masyarakat, apalagi kondisi cuaca masih seperti saat ini. Hal senada juga disampaikan Ayub, salah seorang pengepul atau distributor ikan basah di pasar Bongabani Ende. Ayub mengatakan bahwa pasokan ikan basah di pasar-pasar dalam kota Ende tergantung dari musim. Kalau musim barat seperti saat ini, pasti pasokan ikan berkurang dan tidak menentu karena cuaca buruk. Kemudian, banyak nelayan yang tidak turun melaut sehingga pasokan ikan berkurang dan keadaan pasar menjadi sepi. Untuk menjawab permintaan pedagang kecil di pasar dalam kota Ende, Ayub mengatakan pihaknya terpaksa mendatangkan pasokan ikan dari luar kabupaten, yakni dari Maumere dan Larantuka. Jadi di sini Pak, mereka yang paling ini misalnya setengah mati juga Pak. Itu kita untuk cara untuk menagih apa, mereka kan jual dulu. Karena jual habis dulu kan, uang tidak baru store. Tidak ini juga. Ya, kesulitan. Ayub mengatakan bahwa kesulitan yang dihadapi ketika mau mendatangkan ikan dari luar wilayah Ende, yakni para pedagang ikan di Ende berbeda dengan di luar Ende. Kalau di Ende para pedagang kecil mengambil ikan kemudian jual baru membayar. Sementara untuk mendatangkan ikan dari luar, para distributor sudah transfer uang ke rekening para pemilik ikan sebelum mendatangkan ikan ke Ende. RRI Endrofinus Gola melaporkan. Kunjungan kerja ke Nagekeo, Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Andes Joni Asadoma M.Hum meresmikan markas komando atau Mako Polres Nagekeo di Desa Airamo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Selengkapnya dilaporkan rekan kami Ferry So'o. Peresmian Mako Polres Nagekeo yang dilaksanakan Senin 20 Februari 2023 ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Andes Joni Asadoma M.Hum. Dalam sambutannya, Kapolda NTT mengatakan sebuah kantor tentu erat kaitannya dengan sebuah kelengkapan organisasi yang meliputi pimpinan, staf, dan pegawai kantor, bisnis, proses, dan dukungan anggaran. Menurut Kapolda, kantor baru pastinya akan membawa semangat dan motivasi baru. Namun sebuah organisasi selalu saja ada kondisi yang tidak diharapkan. Ada tantangan disruption kaitan dengan tugas yang akan dihadapi. Untuk itu Kapolda berharap Kapolres Nagekeo perlu kolaborasi dengan pemerintah daerah, TNI, para tokoh, dan semua stakeholder vertikal lainnya. Kantor ini pastinya akan membawa semangat dan motivasi baru bagi seluruh anggota, dan tentunya ini akan memberikan dampak positif bagi pelayanan masyarakat di Nagekeo. Kapolres sebagai pimpinan tertinggi akan memimpin Polres ini, dan saya minta bahwa operasionalisasi dari Polres ini betul-betul dilaksanakan secara maksimal dan bertanggung jawab. Saya percayakan pada Kapolres dan juga seluruh anggota untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah, TNI, para tokoh, dan semua stakeholder vertikal maupun horizontal lainnya.
Kapolda NTT juga menyampaikan terima kasih kepada pihak terkait atas dukungan dan kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini. Dirinya berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan pada masa yang akan datang. Dengan diresmikannya gedung Mako Polres Nagekeo yang baru ini, pelayanan kepada masyarakat akan lebih optimal dan berkualitas. Masyarakat benar-benar merasa terlindungi, terayomi, serta terlayani dengan baik sebagai cerminan dari Polri yang presisi. Pada Kapolres untuk terus menyempurnakan Mako ini, yang ada baru bangunan utama, sedangkan fasilitas umum, fasilitas sosial ini masih belum ada. Ini membutuhkan kreativitas dan inovasi dari Kapolres dan jajaran untuk melengkapinya, sehingga nantinya kantor ini benar-benar akan menjadi tempat yang nyaman bagi personil Polri dalam bekerja dan juga bagi masyarakat yang akan berurusan dengan Polri. Sementara Bupati Nagekeo Yohanes Don Bosco Do mengucapkan terima kasih atas pembangunan Mako Polres Nagekeo dan pemerintah daerah memberikan dukungan sepenuhnya kepada Polres dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas. Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua Bayangkari Daerah NTT Nyonya Fira Juni Asaduma beserta rombongan, Ketua DPRD Nagekeo, para Kapolsek Se-Nagekeo, Kapolres Nagekeo, Dandim 1625 Ngada, Kejari Ngada, para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya. RRI ND Feriswau melaporkan. Pendengar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Flores Timur mendapatkan penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia. Lady Badin melaporkan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Flores Timur mendapat penghargaan kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022 dari Ombudsman Republik Indonesia dengan skor nilai 86,05 dengan kategori berkualitas tinggi. Keberhasilan tersebut mendapatkan apresiasi dari pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur. Demikian seperti yang disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur, Petrus Pedomaran kepada RRI. Dijelaskan Petrus Pedomaran, hal tersebut merupakan prestasi yang patut diapresiasi dan diharapkan dengan penghargaan tersebut semakin meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik lagi. Sesungguhnya memang sesuai arahan Pak Bupati untuk diminta untuk senantiasa melakukan penyempurnaan dan perbaikan seluruh penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan komitmen dan kondisi pengelola penyelenggaraan pelayanan publik. Memang bervariasi dan puji syukur untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu bergerak naik dari tahun 2021 dengan nilai 71% dan 2022 syukur naik menjadi 86,05%. Dan ini sesuatu yang luar biasa, dan secara keseluruhan Kabupaten Flores Timur memperoleh memang masih kurang 59 pada standar kualitas cukup atau zona kuning. Terus juga mengungkapkan pemerintah Kabupaten Flores Timur terus mengupayakan inovasi dalam peningkatan pelayanan publik tidak hanya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 1 Pintu saja, namun di beberapa dinas lainnya seperti Dinas Disduk Capil, Dinas Kesehatan, dan juga Dinas Sosial. RRI ND Lady Badin melaporkan. Berita terakhir. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno terus berupaya agar harga tiket pesawat murah bisa diberlakukan di seluruh provinsi di Indonesia, sehingga diharapkan bisa mendukung capaian target 1,4 miliar pergerakan wisatawan Nusantara pada tahun 2023. Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan tiket pesawat murah memang tidak sama rata promonya dan tidak berlaku di semua provinsi, baru sejumlah destinasi yang diberlakukan harga tiket pesawat murah. Sandiaga Uno mengungkapkan saat musim libur Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah yang jatuh pada April 2023 diproyeksikan akan terjadi lonjakan permintaan atau kenaikan demand yang signifikan sehingga memerlukan lebih banyak jumlah pesawat yang beroperasi. Menparekraf Sandiaga menyampaikan sejumlah upaya yang dilakukan Kemenparekraf untuk terus mendorong pemulihan industri perhotelan mulai dari kemudahan sertifikat dan perizinan OSS, CHSE,
Kemenparekraf bekerja sama dengan BSN mendorong regulasi penambahan hari libur nasional dan juga cuti bersama dan membantu permodalan mulai pasar modal OSS dan Kemenparekraf dikatakan Sandiaga juga bekerja sama dengan PHRI, Asita dan juga GIPI untuk mendorong keterisian hunian kamar di seluruh daerah di Indonesia. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.